Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Taufik Indra Rukmana. Kali ini kita akan membahas potensiometri langsung dan penetapan kadar air metode Carl Fisher. Potensiometri langsung bisa diaplikasikan untuk penerapan kadar ion dan penetapan pH. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip kerja dan aplikasi titrasi potensiometri langsung dan penetapan kadar air metode Carl Fisher. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu prinsip dan elektroda pada potensiometri langsung, aplikasi potensiometri langsung yaitu pengukuran pH dan kadar ion dalam larutan, serta penetapan kadar air metode Carl Fisher. Seperti yang kita bahas di pertemuan pekan lalu, potensiometri terbagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama yaitu potensiometri tidak langsung atau titrasi potensiometri. Yang kedua yaitu potensiometri langsung. Potensiometri langsung merupakan metode analisis yang dilakukan dengan mengukur potensial sel dan mengkorelasikannya dengan aktivitas atau konsentrasi ion dalam sampel. Konsentrasi atau aktivitas ion tersebut ditentukan melalui kurva kalibrasi yang diperoleh dari pengukuran potensial pada konsentrasi ion standar yang telah diketahui. Elektroda pada potensiometri langsung ada elektroda pembanding yang potensialnya tetap, contohnya adalah elektroda AgCl. Kemudian juga ada elektroda indikator yang nilai potensialnya berubah tergantung pada aktivitas ion yang ditentukan. Salah satu contohnya adalah elektroda selektif ion. Aplikasi potensiometri langsung salah satunya yaitu untuk pengukuran pH larutan dan pengukuran kadar ion dalam analit. Berikut cara kerja pengukuran pH larutan, yaitu elektroda dikeluarkan dari larutan penyimpanan, dibilas dan dikeringkan. Kemudian elektroda dikalibrasi dengan larutan buffer pH 7, kemudian dikalibrasi dengan larutan buffer kedua, biasanya adalah pH 4 atau pH 10 tergantung keperluan. Kemudian dilakukan pengukuran pH sampel ketika hasil kalibrasi sudah ideal atau dapat diterima. Caranya yaitu dengan mencelupkan pH meter ke dalam larutan sampel. Kemudian skala pH meter akan membaca pH pada larutan sampel saat sudah stabil. Kemudian elektroda dikeluarkan dan disimpan kembali di larutan penyimpanan. Berikut adalah contoh instrumen pH meter. Di situ ada elektroda kaca sebagai elektroda indikator dan juga ada reference electrode. Selanjutnya yaitu cara pengukuran kadar ion menggunakan elektroda selektif ion. Pertama-tama, larutan standar ion dibuat dengan berbagai variasi konsentrasi kandungan ion yang akan diuji. Kemudian masing-masing standar dicampurkan dengan reagen yang sesuai dengan volume yang sama. Elektroda selektif ion dan elektroda referensi dimasukkan ke masing-masing larutan standar ion secara terpisah bergantian, dimulai dari yang paling kecil konsentrasinya. Nilai potensial atau pH larutan standar ion dicatat, kemudian kurva kalibrasi dibuat dengan memplotkannya dengan konsentrasi ion pada larutan standar ion. Kemudian larutan sampel dibuat dengan cara yang sama seperti larutan standar dan elektroda dimasukkan ke larutan sampel. Nilai potensial atau pH larutan sampel dicatat dan dimasukkan ke persamaan kurva kalibrasi untuk menghitung konsentrasi ion di larutan sampel. Selanjutnya kita akan membahas penetapan kadar air metode Carl Fisher dan prinsipnya. Titrasi Carl Fisher adalah metode titrasi yang menggunakan titrasi volumetrik atau kolometrik untuk menetapkan kadar air dalam suatu analit. Metode ini dikembangkan oleh ahli kimia Jerman Carl Fisher pada tahun 1935. Sekarang alat pentitrasi khusus yaitu titrator Carl Fisher tersedia secara komersial untuk titrasi ini.
Prinsip titrasi ini adalah berdasarkan reaksi oksidasi antara iodin dan sulfur dioksida, di mana air akan bereaksi dengan iodin dan sulfur dioksida untuk membentuk sulfur trioksida dan hidrogen iodida. Titik akhir tercapai ketika semua kandungan air telah habis bersama. Untuk membantu reaksi, diperlukan pereaksi reagen Kalk-Fischer, yaitu yang pertama larutan Kalk-Fischer A yang mengandung iodium, alkohol, dan basa organik, dan larutan Kalk-Fischer B yang mengandung basa organik dan gas sulfur dioksida. Kedua reagen dicampurkan dengan sampel yang reaksinya sebagai berikut. Awalnya, metode Kalk-Fischer menggunakan piridin atau basa organik dan metanol sebagai alkohol. Saat ini reagen Kalk-Fischer tersedia yang toksisitasnya lebih rendah, seperti imidazol dan etanol, yang juga memberikan reaksi yang lebih cepat. Ada 3 mekanisme titrasi Kalk-Fischer. Yang pertama yaitu titrasi volumetrik, di mana campuran reagen Kalk-Fischer dengan jumlah iodin yang diketahui diteteskan ke sampel dengan burat elektrik. Titrasi ini cocok untuk sampel yang jumlah airnya banyak. Kemudian yang kedua adalah kolometrik atau titrasi kolometri, di mana campuran reagen Kalk-Fischer dicampurkan ke sampel dan iodin dihasilkan secara elektrik menggunakan elektroda generator. Cara ini cocok untuk sampel dengan jumlah air yang sedikit. Selanjutnya adalah hybrid Kalk-Fischer titration yang merupakan cara paling canggih dan menggunakan gabungan keduanya. Pada titrasi kolometrik, jumlah iodin ditentukan dari pengukuran arus listrik yang digunakan untuk membentuk iodin secara elektrokimia, yang dapat dihitung dengan hukum Faraday sebagai berikut. Elektroda pada titrasi Kalk-Fischer: ada elektroda generator pada titrasi kolometri yang fungsinya untuk menghasilkan iodin secara elektrokimia. Kemudian ada elektroda indikator yang fungsinya untuk menentukan titik akhir titrasi dengan mengukur tegangan listrik atau arus listrik pada larutan sampel. Biasanya elektroda ini terdiri dari 2 kawat platina atau yang disebut elektroda platina ganda. Berikut ini instrumentasi titrator Kalk-Fischer, volumetri, dan juga kolometri. Titik akhir pada titrasi Kalk-Fischer dilihat dari perubahan warna larutan, yaitu ketika ada kelebihan iodin maka timbul warna kuning coklat pertama. Selain itu dapat juga ditentukan dengan potensiometri, yaitu biamperometri dan bivoltametri, di mana pada biamperometri tegangan listrik diberikan ke elektroda dan diukur arus listrik yang dihasilkan. Pada titik akhir ada kelebihan iodin sehingga arus listrik meningkat dari 0 menjadi beberapa mikroampere. Pada bivoltametri, arus listrik diberikan di antara elektroda dan diukur tegangan listrik yang digunakan untuk mempertahankan adanya arus listrik tersebut. Pada titik akhir titrasi, iodin akan berlebih sehingga tegangan listrik turun menjadi sekitar 100 mikrovolt atau kurang. Penetapan kadar air menggunakan metode Kalk-Fischer ini tidak boleh digunakan untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan iodium atau reagen Kalk-Fischer lainnya. Berikut ini contoh cara kerja pembakuan bereaksi Kalk-Fischer dengan air atau asam sitrat. Bereaksi Kalk-Fischer A dan B dicampur secukupnya, kemudian dihomogenkan, kemudian sejumlah 110 mg air disiapkan secara seksama dengan cara mengencerkannya dengan metanol atau alkohol. Air dimasukkan ke dalam labu khusus yang kedap, kemudian dilarutkan dengan 20 ml alkohol absolut. Titrasi dilakukan segera hingga titik akhir tercapai. Lalu kesetaraan bereaksi Kalk-Fischer dengan miligram air dihitung.
Sebagai contoh, jika untuk 10 mg air diperlukan 2 ml per reaksi Kalvisser, maka kesetaraannya adalah 10 mg air setara dengan 2 ml Kalvisser. Adapun reaksinya bisa digunakan sebagai berikut. Selain air, juga bisa digunakan asam sitrat monohidrat yang menggunakan air kristal dengan kesetaraan sebagai berikut. Kemudian setelah dibakukan, dapat dilakukan penetapan kadar air sampel dengan metode Kalvisser. Misalnya sampel ditimbang dengan perkiraan setara dengan 10 mg air, kemudian dimasukkan ke labu khusus, dilarutkan dengan metanol dan dikocok hingga larut. Titrasi dilakukan segera dengan reaksi Kalvisser hingga titik ekivalen. Kemudian bobot air dan juga kadar air dalam sampel dapat dihitung dengan rumus berikut. Misalnya, jika untuk 300,8 mg sampel diperlukan 1,6 ml per reaksi Kalvisser, maka kadar air dalam sampel dapat dihitung dengan rumus tadi dan didapatkan kadar airnya sebesar 2,66%. Berikut ini adalah contoh aplikasi penetapan kadar air metode Kalvisser. Berikut ini referensi yang bisa digunakan untuk lebih mempelajari materi ini. Demikianlah materi pembelajaran potensiometri langsung dan penetapan kadar air metode Kalvisser dengan bahasan prinsip kerja dan aplikasinya. Mengingatkan kembali rekan-rekan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas pertemuan 8 dan ujian formatifnya. Rekan-rekan baru akan dianggap tuntas setelah mengerjakan ujian sumatif. Apabila ada pertanyaan, rekan-rekan dapat mengirimkannya melalui email yang tertera di platform ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.